Om Swastiastu, semangat pagi, tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Ya, semoga hari ini lebih baik dari hari biasanya. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana pengisian pengelolaan kinerja di PMM. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, jangan lupa silakan subscribe, komen, and share channel Bapak Ibu SMK N3 Tabanan ya. Sehingga Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau sharing informasi dengan rekan Bapak Ibu yang lain. Baik Bapak Ibu, jadi nanti dalam pengisian PMM ini saya sarankan Bapak Ibu bisa membuka dua ya. Jadi buka di tab berikutnya yaitu Guru Kemdikbud Go ID alamatnya. Nah, jadi tampilan pengelolaan kinerja. Ya, nanti saya jelaskan kenapa dua menu, dua tab dibuka ya. Nah, kemudian pilih menu guru dan sebagai pegawai. Nah, di sini akan tampil. Nah, Bapak Ibu lihat cek langkah observasi. Lakukan observasi kelas di sini akan periode Januari Juni 2024. Nah, observasi ini seyogianya dilaksanakan mulai bulan Maret. Nah, ya karena kita, Bapak Kepala Sekolah kita adalah PLT, beliau tugas utamanya induknya di SMK N1 Tabanan, sedangkan PLT beliau di SMK N3 Tabanan, di sekolah Bapak Ibu ini. Nah, ini dan baru aktif juga beliau untuk isian sebagai kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu akan mulai mengeklik ya, cek langkah observasi. Nah, itu pertama. Ya, baik. Jadi ini sudah tampilannya pelaksanaan observasi. Jadi periode 1 Juni 30 Juni ya, nanti pengisian awal ini dan mulai bulan Maret. Tapi kita baru aktif di sini sebagai PLT kepala sekolah SMK 3 Tabanan. Kita akan mulai mengisi nanti ya, mulai 13 bisa. Kita akan mulai pembelajaran 13 setelah libur ini, 13 Maret tahun 2024. Nah, jadi ini tampilannya pada menu observasi, pelaksanaan observasi. Jadi pertama praktik kinerja, rubrik observasi, penerapan disiplin. Nah, itu sudah kita isi bersama-sama di awal dalam perencanaan. Nah, kemudian yang bagian 1 ada pelaksanaan observasi dan yang masih abu-abu ini otomatis tidak bisa diklik ya, yang bisa hanya isian dokumen pelaksanaan observasi. Nah, sekarang kita buka klik isian dokumen untuk observasi. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu, masih loading. Nah, di sini sudah tampil dokumen persiapan Bapak Ibu. Jadi, langkah-langkah persiapan observasi. Nah, ini seyogianya ya memang kita di awal dulu diskusi dengan atasan, kemudian bersiap untuk observasi, baru observasi langsung oleh Bapak PLT Kepala Sekolah. Nah, kemudian formulir diskusi persiapan. Nah, ini nanti kita perlu buka dua tab di sini ya untuk penerapan disiplin positif C rubrik ini ya. Jangan diklik dulu ya. Nah, di sini kita buka ini nanti di tab halaman yang kedua. Di tab browsernya ya. Nah, kemudian ini apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan dan sebagainya. Itu ada 3 pilihan. Kemudian apa saja upaya Anda lakukan untuk pelajari. Nah, ini adalah target perilaku. Nah, inilah target perilaku ini nanti kita bisa ambil dari ini penerapan disiplin positif yang berkaitan dengan konsekuensi perilaku yang kita harapkan. Nah, kemudian terkait jadwal observasi kita tentukan. Nah, ini ada aturannya, kita pilih nanti berdasarkan jam tatap muka mengajar di kelas Bapak Ibu. Nah, disinilah kemudian unggah dokumen ya, dokumen RPP, modul, perangkat ajar ataupun asesmen. Nah, disini jadi pemuatan RPP itu adalah hal yang berisi pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas pada saat diobservasi. Jadi bukan seluruh RPP modul yang dalam satu semester ya, tapi pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah, termasuk isian
rubrik di sana ya, apakah ada asesmennya, kemudian ya ada LKPD-nya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi sebelum saya lanjutkan, jadi Bapak Ibu bisa buka tab yang lagi satu untuk kita buka di sana rubrik daripada disiplin positif perilaku. Oke. Ya, mohon bersabar, masih loading. Nah, di sini kita pilih dulu di menu kiri ya, menu kiri tampilannya ada sebagai pegawai, jadi sama, C langkah observasi. Kemudian, nah di sini, ini kita ambil nanti sebagai perilaku target kita di C rubrik penerapan disiplin. Nah di sini ya. Nah di sini, di mana ini? Nah di sini ada 3 target perilaku, melakukan refleksi dan kelas, melakukan penguatan positif perilaku yang sesuai dengan kesempatan kelas, dan guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, nanti yang mana diambil? Nah, saya berikan contoh ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini apa perilaku? Kita lanjutkan ya untuk tab yang kita isi untuk observasi. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Nah, jadi pilih maksimal 3. Jadi bisa 1, bisa 2, atau maksimal 3 semuanya dipilih, silakan. Ya. Nah, misalnya di sini salah satu aja bisa, atau mungkin keduanya, atau ketiganya. Ya, di sini saya pembelajaran Ibu, jadi memenuhi ketiganya, proses observasi silakan. Ya, jadi misalnya di sini saya pilih ketiganya ya. Jadi semua target perilaku. Nah, jadi ada melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, guru melakukan penguatan positif, perilaku yang sesuai dengan mendukung kesempatan kelas. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perbaiki perilaku. Jadi bisa Bapak Ibu isi semua ya. Nah, kemudian sekarang yang di sini apa saja Bapak Ibu akan lakukan untuk mencapai target perilaku. Nah, disinilah maksud saya, jadi buat tab yang di samping yang kedua ini. Nah, di sini kaitan daripada apa saja upaya akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, misalnya Bapak Ibu pilih di sini menyadari konsep dan memperbaiki perilaku. Nah, di sini ya. Mungkin Bapak Ibu lebih mengarah ke sini, jadi bisa kopas saja di sini. Nah, boleh pilih ketiganya atau salah satu silakan. Ya, bila bisa, coba. Jadi misalnya kita pilih di sini. Ya, kenapa ada isi nomor? Nah, silakan ya isi nomor, tinggal tambahkan nomor saja ya. Nah, 1, kemudian kedua, 2 ya, 3 ya, langsung aja ketik. Nah, jadi ini ya. Jadi ada 3, jadi mudah ya. Bapak Ibu tinggal kopas saja, copy dari tab yang dibuat di browsernya tadi yang baru. Yang kedua, kemudian pasti saja di sini, tidak perlu Bapak Ibu mengerti ya. Nah, mungkin ini maksudnya kita ya bisa lebih cepat prosesnya ya. Nah, baik untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, bagaimana jadwal observasi selanjutnya? Ini disesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu di kelas supaya lebih mudah nanti diobservasi oleh Bapak kepala sekolah. Nah, makanya disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan mengajar Bapak Ibu. Tentu saja ini adalah ada juknisnya ya, panduannya. Tentu saja untuk pelaksanaan observasi ini jadwalnya dikatakan di sana adalah mulai bulan Maret. Ya jangan nanti pilih selain bulan Maret, misalnya Februari, apalagi Januari itu sebelumnya. Atau setelah bulan Maret, nah itu merupakan kesalahan jelasnya. Nah, jadi untuk kegiatannya lini masa pengelolaan praktik kinerja itu adalah
Januari sudah Bapak Ibu lakukan, Februari itu persiapan SKP, kemudian perencanaan. Nah, bulan Maret inilah mulai observasi kinerja, diskusikan tindak lanjutnya. Nah, kemudian nanti April itu lebih lanjut untuk tindakan tindak lanjutnya. Nah, berikutnya dan seterusnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa pilih sesuai jadwal mengajar di bulan Maret, di mana di sisa bulan Maret ini untuk efektifnya adalah mulai tanggal 13 Maret sampai diharapkan ya jangan sampai nanti akhir bulan Maret ini. Kemungkinan nanti sinkron datanya ataupun Bapak PLT Kepala Sekolah supaya bisa juga nanti menilai observasi langsung Bapak Ibu dan perlu waktu barangkali jangan pas di hari terakhir diambil untuk pelaksanaan Bapak Ibu melaksanakan observasi. Jadi pilih tanggal maksimal karena ini tanggal 28 terakhir ya. Ya mungkin tanggal 25 paling akhir ya supaya ada kesempatan nanti kalau ada perbaikan atau bagaimana atau mungkin Bapak PLT Kepala Sekolah untuk bisa melakukan observasi penilaian. Nah, baik, selanjutnya di jadwal observasi ini, ya Bapak Ibu akan menentukan jadwal pelaksanaan saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai jadwal. Nah, jadi misalnya saya di sini mengajar pada hari Kamis, atau saya pilih hari Jumat ya. Hari Jumat, jadi tanggal bulan Maret ya, tanggal 15 2024. Jenjangnya adalah SMK, kelasnya adalah saya belum mengajar kelas 12. Nah, mata pelajarannya kita ketik di sini ya. Nah, pilih satu. Pilih satu ya. Nah, pilih satu, kemudian kita ketik. Nah, jadi misalnya saya mengajar mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan IoT. Itu ketik langsung ya, Internet of Things. IoT. Ya. IoT, nah ini pilihan untuk kita isi di jadwal observasi sesuai dengan waktu jadwal kita mengajar. Nah, kemudian di sini ada catatan lain opsional. Nah, artinya opsional ini tambahan. Jadi bisa Bapak Ibu diisi aja pelaksanaan jam ke berapa kan gitu ya. Nah, misalnya pelaksanaan pembelajaran ya jam ke misalnya 5 sampai 10 ya. Ya, jadi mulai jam ke-5 sampai jam ke-10. Nah, di sini unggah dokumen opsional. Nah, ini perlu Bapak Ibu unggah nanti di sini. RPP-nya diunggah.
Yang memuat di sana adalah RPP pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas tersebut. Nah, apa materinya? Jangan RPP yang full 1 semester ya. Jadi karena di sini observasinya adalah pada saat berjalan. Jadi Bapak Ibu unggah RPP pada saat mengajar. Saya lanjutkan kembali untuk pengisian ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengisi jadwal observasi sesuai dengan jadwal Bapak Ibu yang mengajar di kelas pada bulan Maret ini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan terakhir ini ya untuk mengunggah dokumen. Ya, untuk mengunggah dokumen, jadi siapkan dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Jadi atau di dalam RPP itu bisa terdapat perangkat asesmen. Nah, di sini perhatikan formatnya adalah PDF maksimal 10 MB. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengunggah nanti. Kalau bisa itu folder untuk pengisian pengelolaan kinerja di PMM ini Bapak Ibu siapkan dalam satu folder ya supaya lebih mudah nanti Bapak Ibu untuk mencari file Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu memilih dengan cara unggah ya, bisa dengan unggah dari laptop atau komputer. Nah, ini di formatnya PDF maksimal 10 MB atau ambil dari bukti karya. Jika Bapak Ibu sudah pernah mengupload di PMM ya hasil di bukti karya, jadi formatnya juga PDF bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya sebelum mengunggah ya, ini coba saya perlihatkan. Nah, di sini PMM foldernya pelaksana PMM, ini kemudian folder saya di laptop ya nanti yang saya unggah. Nah, jadi saya buat di sini modul ajar. Nah, di sini modul ajarnya pada saat mengajar nanti pada hari Jumat ya. Nah, di sini kegiatan RPP-nya ada. Ini adalah untuk kebetulan saya mengajar produktif teknik komputer jaringan di satu kali pertemuan itu selama 6 jam pada hari Jumat, jadi jam ke 5 sampai 10. Nah, di sini ada asesmen juga ada, karena kita di Guru Merdeka itu harus menyesuaikan juga dengan penilaian asesmen awal, ya ada asesmen awal kognitif kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian di sana untuk menentukan pengelompokan juga. Kemudian ya terusnya. Nah, kemudian kegiatan asesmen formatif, kemudian pengelolaan tes tertulis. Nah, ini penting juga KKTP, gitu. Kriteria ya ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti penilaian saya kepada anak-anak ya, karena di sini saya kebetulan penilaiannya adalah unjuk kerja proyek di presentasi ya, jadi yang penilaiannya aspeknya ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, di sini kemudian ini bisa nanti Bapak Ibu upload ya. Nah, ya. Dan ingat itu adalah folder PDF, formatnya adalah PDF dan kapasitasnya 10 MB. Nah, silakan unggah sekarang di unggah dokumen karena saya dari laptop. Ya, klik unggah dokumen. Nah, kemudian silakan dicari ya, dicari ya di sini folder saya itu saya taruh ya di folder CGP ini ya, saya pernah mengikuti CGP juga. Angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Nah, ini pelaksanaan PMM. Nah, di sini adalah modul radiannya. Silakan Bapak Ibu open. Ya, di sini modul ajar IoT semester genap tahun pelajaran 2023 dan 2024. Ya, di sini juga
untuk memastikan Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, cek hasil dokumennya. Jadi pastikan di sini sudah benar bahwa ini adalah RPP-nya yang akan Bapak Ibu diobservasi nanti pada saat pembelajaran ya. Ya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah benar ya. Jadi kegiatannya tanggal 2. Ya, ini persiapannya oke. Jadi kita close. Di sini close ya, jangan di atas jadi close hilang. Modul ajar ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, jadi Bapak Ibu untuk memastikan nanti apakah itu Bapak Ibu bisa kirim langsung atau simpan draft. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ini lebih baik disimpan draft dulu. Kebetulan di sini kumpulkan data aktif. Bapak Ibu bisa simpan draft ya. Nah, ini kenapa dikumpulkannya tidak aktif? Ini sudah semua mengisi padahal ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ternyata tadi sedikit ada kesalahan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak bisa mengetik secara manual ya untuk mata pelajaran pilihan. Jadi menunggu dulu, mungkin komputer sistem internetnya agak down, masih loading ya, menunggu sampai muncul mata pelajaran yang kita ajar, kita ampu. Jadi bisa ketik di sana ya. Jadi kebetulan, nah di sini, ketik di sini ya. Jangan Bapak Ibu yang tidak ada dalam drop-down ini, pilihan daripada mata pelajarannya. Nah silakan. Jadi saya belum mengajar ini komputer dan jaringan, teknik komputer ya. Nah di sini ada teknik komputer dan jaringan. Hari Jumat jam ke 5.10. Oke. Nah baik, di sini sudah muncul sekarang tombol untuk mengumpulkan. Kalau Bapak Ibu rasa sudah benar semuanya, ya tadi juga upload unggah dokumennya, Bapak Ibu di sini bisa cek. Nah, sudah benar bahwa itu adalah RPP yang Bapak Ibu atau modul yang ajar yang Bapak Ibu akan dinilai oleh PLT Kepala Sekolah ya. Nah, ini sudah betul. Jadi pada tanggal nanti ya hari Jumat ini. Ya, baik Bapak Ibu. Ini bisa di close kalau sudah. Nah, ini close ya, jangan di atas di close ya, nanti Bapak Ibu mengulang lagi. Close di sini. Nah, akan kembali di sini ya. Silakan. Kalau sudah pasti oke, saya kumpulkan. Kumpulkan dokumen, kumpulkan. Nah, cuma itu perlu dicek lagi ya, karena kalau Bapak Ibu sudah klik kumpulkan, nah berarti Bapak Ibu udah bisa edit nanti. Jadi dokumennya itu akan ditonton langsung oleh Bapak PLT Kepala Sekolah dan dinilai peserta observasi. Nah, di sini sudah centang hijau, sih artinya masih dokumen persiapan sudah terisi. Nah, jadi menunggu atasan melakukan observasi, atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 15 Maret 2024. Nah, disinilah nanti akan dilakukan ya. Kalau kita cek rincian, nah di sini akan kelihatan rincian observasinya, bagaimana observasi kelas akan berlangsung. Jadi pada tanggal 15 Maret, kelas 12, mata pelajaran di komputer dan jaringan. Nah, jadi ada 3 tadi yang komponen yang Pak Ibu pilih di sini ya, dalam upaya target perilaku pilihan guru ya. Nah, ini akan muncul. Nah, itulah yang akan dipantau. Perlu diperhatikan bahwa, nah ini sebagai catatan juga, rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda.
dan akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi berlangsung. Jadi semoga observasinya berjalan lancar ya. Jadi setelah observasi itu saja akan ada pasca observasi pilihan di kelas sekolah. Baik, demikian isian dari kegiatan pelaksanaan observasi. Nah, mungkin dari nanti menu-menu yang ini ada bisa dilihat kembali bahwa pemenuhan daripada isian pengelolaan kinerja terutama proses observasi ini bisa klik back lagi. Nah, di sini Bapak Ibu disarankan sebetulnya, nah ini sudah abu-abu, berarti Bapak Ibu udah bisa edit lagi nih ya. Ya, dokumen persiapannya kita back lagi. Nah, di sini akan terlihat bahwa observasi kelasnya sudah 25%. Jadi baru saat melaksanakan pengumpulan untuk observasi kelas yang akan datang. Nah, jadi kembali lagi, sambil menunggu kegiatan observasi Bapak Ibu di kelas oleh Bapak PLT Kepala Sekolah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan apa yang Bapak Ibu upload tadi terkait dengan RPP, kemudian pelaksanaan RPP-nya, ada media pembelajaran di sana, ada assessment, ya. Nah, apabila ini tahapannya dari langkah observasi ini tadi ada ya menunggu atasan untuk melakukan observasi, baru kemudian ada isian dokumen tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah perhatikan ada perubahan ya, persentase observasi kelas sudah dari tadi 0 sekarang mencapai 25%. Nah, kemudian di bawahnya ada kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengumpulkan, tapi kalau misalnya belum pengembangan kompetensinya, belum dikumpulkan, ya tidak apa-apa, nanti ada periodenya masih sampai akhir Juni ya, seperti ya periodenya sampai Juni. Nah, bisa ini. Tapi untuk Bapak Ibu coba-coba silakan, bisa dicek aja ya, tidak usah ada masalah. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu buat di sana, di mana Bapak Ibu adalah di RHK kemarin itu rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah pada bidang kepemimpinan dalam bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu, kebetulan saya milih ini karena masih proses pendidikan, sertifikat belum keluar ya. Ini belum kita bisa kumpulkan. Nah, di sini ternyata sekarang pun di akun guru PMM-nya bisa merubah RHK ya. Sekarang sudah bisa merubah secara mandiri. Kalau dulu ya melalui akun PLT Kepala Sekolah, ya. Tapi ya untuk pengumpulan ini kita bisa tentukan, kita isi nanti aja ya. Jadi sekarang tidak usah dulu. Jadi periode pengumpulannya ini belum sekarang. Dan ini ada ya, nanti kita kalau sudah siap boleh kumpulkan di sini menunya ya. Kumpulkan, nah misalnya ya. Nah, akan muncul seperti ini pengembangan kompetensinya. Nah, misalnya peningkatan kompetensi tadi ada berbentuk sertifikat. Nah, sertifikatnya ini sebaiknya digabung ya, kalau misalnya ada 2 halaman. Pertama awal daripada sertifikat identitas dan nama pelatihannya, kemudian di bawahnya nama halaman kedua ada nilai, yaitu harus digabung ya. Jadi di scan digabung menjadi satu, bisa di
internet itu banyak sumber untuk bisa kita menggabungkan halaman PDF menjadi satu. Ya, gabung PDF menjadi bisa. Nah, jadi ini kita, karena saya kebetulan belum keluar sertifikatnya untuk pendidikan guru penggerak, dan nanti belakangan upload. Nah, kemudian ya kebetulan hanya satu ya saya isi. Nah, termasuk Bapak Ibu kalau sudah ada sertifikat silakan kumpulkan saja, bisa pada bulan berjalan itu. Ya, tugas tambahan. Nah, ini juga tugas tambahan. Apabila ada tugas tambahan bisa ya. Jadi sebagai wakil kepala sekolah, sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai operator tambahan data dapodik, ya bisa dikumpulkan. Ya baik, demikian tutorial panduan ya yang langsung praktik singkat dan ringkas implementasi untuk pengisian pengelolaan kinerja observasi ya di PMM. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat. Ya, saya akhiri dengan mengaturkan Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu.